Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat. Untuk praktikum pertama ini, kita akan belajar tentang pengenalan dan instalasi Quantum GIS. Quantum GIS merupakan perangkat lunak SIG yang berbasis open source dan free atau gratis untuk keperluan pengolahan data geospasial. Quantum GIS adalah software SIG multiplatform, tapi pada praktikum kali ini akan dijelaskan penggunaan Quantum GIS pada platform Microsoft Windows. Quantum GIS ini dapat digunakan untuk input data SIG dan pengolahan data geospasial sebagai pilihan alternatif dari software SIG komersial seperti ArcView, ArcGIS, atau MapInfo profesional. Kita mulai instalasinya. Instalasi ini memakan waktu kurang lebih sekitar 15 menit, tergantung spesifikasi komputer masing-masing. Untuk installernya kita bisa download di qgis.org. Versi terbarunya di 3.14, tapi kita bisa gunakan versi 3 ke atas, bebas. Sini proses downloadnya sebelum selesai. Jadi saya gunakan yang versi 3.6 terlebih dahulu. Kalau sudah ada installernya seperti ini, ya di sini ya, sama. Ini download, lalu pilih yang 64 atau 32 sesuai dengan kebutuhan komputer masing-masing. Kalau sudah, nanti ada seperti ini. Ada .exe-nya di 3.14. Nah, kita mulai klik 2 kali installernya. Lalu ini ada minta permission ya, klik yes saja. Ini ada setup wizard-nya, klik next, klik agree, lalu tentukan destinasi foldernya. Nah, di sini kita ada info ya, dibutuhkan space sekitar 1,9, lalu dia akan cek yang available berapa. Jadi pastikan space yang dibutuhkan terpenuhi. Lalu klik next. Di sini ada beberapa komponen yang mungkin bisa digunakan, contoh datasetnya, tapi kalau misalkan tidak perlu di checklist. Ya, kalau di checklist juga boleh, enggak juga tidak. Ini adalah contoh dataset yang bisa digunakan untuk coba-coba gitu ya. Lalu klik install. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Nah, sambil menunggu ini kita bisa lihat-lihat gitu ya dokumentasi dari QGIS ini. Bagi yang ingin membaca lebih lanjut, di sini ada dokumentasinya, ada user guide-nya, mulai dari awal sampai bisa yang tingkat advance ya. Kita juga akan belajar tentang vektor, raster, juga ada managing data source. Lalu kita juga nanti akan belajar tentang OGC juga. Jadi tidak jauh berbeda dengan yang ada di dokumentasi. Kita tunggu. Prosesnya.
Sedikit lagi ya. Nah, jika sudah selesai instalasinya akan muncul seperti ini. Lalu klik finish. Setelah itu kita bisa lihat di start, lalu QGIS, ya. Klik saja. Yang akan muncul seperti ini. Kita akan berkenalan dengan fitur-fitur yang disediakan oleh Quantum GIS. Nah, sudah selesai ya. Ini kita lihat. Di sini ada menu-menu yang disediakan oleh Quantum GIS. Yang pertama ada menu project. Biasanya kita akan memulai project di sini. Kita bisa membuat new project, atau jika sudah ada template sebelumnya kita bisa ambil, atau kita juga bisa open project yang telah dibuat sebelumnya. Ya, jadi bisa buat baru, bisa membuka project sebelumnya, kita juga bisa simpan. Lalu kita bisa ekspor import juga. Lalu bisa di layout, jadi di print. Nah, ada pengaturan layoutnya. Ada edit juga, ya, macam-macamnya. Ada undo redo, cut copy fitur, ada macam-macam ya. Nanti kita pelajarin satu-satu fungsinya. Lalu view, ini view itu untuk tools. Jika sudah ada data yang ditampilkan, ini apa yang mau di view, ini pen map untuk digerak-gerakkan, zoom in, zoom out, lalu ada selection, lalu ada juga zoom full, ada
zoom to selection-nya aja gitu ya. Banyak yang kita bisa gunakan. Ada layer, kita bisa create layer, ada pengaturan data source manager-nya, lalu ada setting-nya, ini untuk user profile-nya, ada style manager juga, nanti kita pelajari satu-satu, ada plugin ya. Jadi kalau kita misalkan membutuhkan, misal mau import data dari GPS, poin-poinnya gitu misalkan, itu ada plugin tersendiri. Dan kita akan download sesuai dengan kebutuhan kita pluginnya. Lalu ini ada tools buat processing vektor, ada buffer, ada clip, itu masing-masingnya nanti mungkin kita bisa pelajari di pertemuan selanjutnya. Ada juga untuk raster, ada database, misalkan kita mau pakai PostgreSQL yang sudah mendukung data spasial. Lalu kita juga bisa menggunakan fitur meta search untuk web ya. Dan ini ada macam-macam processingnya. Lalu di bawah sini ini shortcut-nya. Jadi kalau misalkan kita sudah hafal shortcut-nya mau pakai apa, kita tidak perlu lagi mencari-mencari di sini. Itu bisa diatur shortcut apa aja yang mau dimunculkan ya di sini. Itu. Bawahnya juga sama. Lalu di sini ada browser. Browser itu biasanya untuk memudahkan kita mencari data-data yang akan kita gunakan. Sebagai contoh ya, saya akan gunakan data Kota Bandung. Nah, biasanya ini vektor ya, contoh vektor. Ada serangkaian data gitu ya. Dia tipe datanya save file, tapi bawaan datanya itu ada banyak. Ada ekstensinya CPG, DBF, ini untuk tabelnya dan macam-macamnya. Tapi intinya ada di sini nanti ya, di save filenya. Tapi ini nggak boleh hilang gitu ya. Kalau ini hilang, datanya nggak akan bisa kebuka. Jadi ini satu paket. Satu paket yang tidak bisa terpisahkan gitu ya. Kita contohkan. Nah, kita akan buat project baru gitu ya, new project. Lalu kita ambil datanya di mana? Filenya tadi, misalkan di desktop ya, tadi desktop. Lalu di list dan di folder Kota Bandung. Kita bisa add layernya itu diklik 2 kali. Nah, kalau lebih seperti ini, kita bisa remove ya, di remove. Nah, oke gitu ya. Lalu kita klik lagi gitu ya. Lalu klik lagi gitu ya. Klik lagi. Add layer yang kita butuhkan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita hanya butuh sedikit, dari sini nggak semuanya ya tidak semuanya di add. Tapi kalau misalkan banyak, ya kita add. Nah, layer-layer yang kita pilih akan muncul di bawah di window layer. Nah, posisinya juga akan menentukan tampilan di sini. Ini biasanya ini ada polygon ya, ini ada legendanya. Lalu ada line. Kita coba cari poin gitu ya, ada poin. Jadi ada tipe data di layer itu, ada yang polygon, line atau point. Posisi layer menentukan. Jadi kalau misalkan ini di bawah gitu ya, ini coba kita lihat. Ini dinonaktifkan. Kita bisa nonaktifkan layer-layer yang akan dimunculin. Sini ada point, ada line yang aktif, gitu ya, yang garis. Lalu saya akan memunculkan seperti ini. Line-nya tidak kelihatan kan? Kalau misalkan ini ada poin satu nih. Kalau saya taruh ini di bawahnya poligon, maka poinnya tidak kelihatan. Jadi, posisi pengaturan layer juga penting. Jadi, poligon di bawah, line, dan poin di atasnya. Gitu ya.
Nah, seperti itu. Nih, muncul ya sekarang. Ini. Kita bisa main-main di sini gitu ya. Kita bisa tadi remove atau kita move juga bisa tadi ya, tapi cukup di drag and nah gini aja untuk mengatur juga bisa. Tanpa harus menggunakan menu yang di sini. Kita juga bisa duplikat layernya. Kita bisa zoom. Jadi kalau misalkan posisi skalanya itu kecil, kita cukup di zoom layer ini aja gitu, zoom layer. Nah, seperti itu. Ini juga kita bisa copy layernya gitu ya untuk di mungkin mau di paste di yang lain. Nah, kalau sudah kita bisa lihat atributnya apa aja sih gitu ya. Nah, di sini ini contoh atribut di layer administrasi. Kita bisa membuat ini ya. Ini juga kita bisa cek atributnya ada apa aja gitu ya. Seperti ini. Kita juga bisa ngedit namanya gitu ya, edit nama layernya. Lalu kita bisa styling lagi warnanya, nggak mau warna ini, kita mau warna yang lain itu boleh. Itu bisa ya. Jadi kita bisa atur sesuai dengan kemauan kita gitu ya. Ini kita bisa atur misalkan praktikum 1 gitu ya, administrasi desa. Di bagian source-nya. Simbolnya kalau misalkan dia poin bisa diganti-ganti, poligon juga bisa gitu ya. Labelnya nanti ini ada contoh terpisah. Ini source field-nya tadi kita bisa lihat juga di atribut tabelnya. Lalu kita apply ya. Oke. Sini nama layernya berubah gitu ya. Kita juga bisa sini kita bisa query gitu ya, nama objeknya mana, misalkan Margahayu, kita bisa lakukan query di sini atau di sini juga bisa gitu ya, atau pakai filter yang di sini juga bisa. Nah, ini contohnya apa yang mau dicari kolomnya gitu ya, misalkan tadi salah satunya tadi ini kolom-kolomnya ya, yang mau misalkan nama objek sama dengan Margahayu tadi, itu bisa. Atau metadatanya apa gitu ya, bisa. Kalau misalkan nanti salah gitu ya, ternyata nggak ada nih. Itu sama aja seperti query biasa gitu ya, kayak kita search cari. Oke. Di sini juga ada identify fitur gitu ya, kita bisa lihat fiturnya itu apa aja sih gitu ya. Oh, ini nama objeknya Cisaranten Kidul gitu ya. Ini kita bisa pilih apa informasi apa yang mau kita ketahui gitu ya. Nah, dari ini. Dari tabel juga bisa gitu ya. Dari tabelnya juga bisa.
Ini fungsi lainnya juga ada. Di expression-nya juga ada. Kolom preview-nya juga ada gitu ya. Tampilannya kalau misalkan mau ditaruh di sini juga bisa. Jadi macam-macam yang kita bisa gunakan gitu ya. Di sini juga bisa kita analisis datanya nanti. Ya kita menggunakan buffer radius sekian atau mau intersection gitu ya, gabungan banyak hal yang bisa kita lakukan. Jadi semoga praktikumnya menyenangkan gitu ya. Ada yang bisa kita dapatkan manfaatnya. Ini nanti datanya akan saya coba share untuk dicoba-coba gitu ya. Coba-coba aja, tidak perlu harus mengerti, tidak perlu harus apa ya, jadi sekedar tahu aja, oh datanya ini ada save file gitu. Nanti kita akan belajar bareng-bareng gitu ya. Dari sini mungkin ada yang bisa ditanyakan. Jika ada kendala dalam proses instalasinya, bisa menghubungi saya atau di WA group gitu ya. Ini tadi ya bisa digeser-geser, bisa di zoom in, zoom out, lalu bisa di-identify gitu ya. Silahkan bermain-main dengan data contoh ini gitu ya. Untuk praktikum kali ini saya cukupkan. Semoga proses instalasinya tidak ada kendala dan proses belajarnya menyenangkan ya. Selamat datang di IPB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.